bukti rasa sayangnya, rasa cintanya keluarga almarhum kepada almarhum. Ini bukti sayang banget dia sampai ngeluarin sedekah, minuman banyak, makanan banyak, buah-buahan macam-macam. Alhamdulillah ini bukti bahwa sayangnya keluarga almarhum kepada almarhum. Ini jadikan contoh buat kita. Karena Rasul pernah berwasiat, irhamu mautakum bisedekah, kata Rasul. Sayangi keluarga-keluarga kamu itu dengan dengan sedekah. Sayangi ini kan sedekah bukan ini kira-kira. Boleh dimakan semua kagak dimakan ber? Boleh ya. Ini insya Allah sampai kepada almarhum. Yakin bahwa ini akan sampai kepada almarhum, khususnya Bapak Jarkasi bin Tompel ya. Karena kematian itu yang diharapkan oleh ahli kubur bukan sekedar hanya tangisan. Tangisan buat apaan? Kesedihan buat apaan? Kenang-kenangan buat apaan? Yang diharapkan si ahli kubur, yang diharapkan mayit tidak ada lain adalah doa dan juga kiriman-kiriman sedekah dari keluarga yang masih hidup. Karena kata Rasul, al-mayyitu bi qabri kal ghariki al-mughawwis. Mayit itu di dalam kubur seperti manusia yang sedang tenggelam minta pertolongan. Kira-kira kalau orang tenggelam minta pertolongan, kita kasih duit 2 miliar, mau kagak diambil? Mau kagak? Boro-boro orang ini tenggelam begitu lagi ngap-ngapan. Dikasih emas 2 kilo, kira-kira mau kagak dia itu? Coba kalau kita malah seger gue dikasih emas 2 kilo, bopong bae bawa pulang, bener nggak? Nggak bakalan. Apa yang dia perlukan adalah pelampung atau ban atau perahu dan lain sebagainya. Begitu juga ahli kubur, dia tidak mengharapkan tangisan, dia tidak mengharapkan kesedihan. Yang diharapkan adalah doa. Yang diharapkan adalah sedekah, amalan-amalan yang dikhususkan untuk almarhum. Makanya penting banget ya. Ini penting banget, tradisi yang harus kita jalankan sampai anak cucu kita, agar kita mati juga nanti anak-anak kita juga kayak begini juga ya. Ini jadikan contoh, jadikan pelajaran kepada anak-anak kita bahwa pentingnya kita bersedekah untuk ahli kubur. Bahkan innal mayita yu'dzibu dibukai ahli alaihi. Si mayit itu seperti disiksa. Si mayit itu merasa disiksa, dibukai ahli dengan tangisan ahlinya yang masih hidup. Makanya kalau ada orang meninggal kita tangis, bukan senang ke ahli kubur, malah kesel, bukan doain, lu malah nangis buat apaan? Tangisan gitu kan. Ya makanya pentingnya sekali kita kembali, mari kita sama-sama biasakan diri kita dalam tradisi kita seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan, khususnya yang disedekahkan oleh sahibul hajat, disampaikan kepada ahli kubur, khususnya kepada almarhum Bapak Jarkasi bin Tompel. Alhamdulillah malam ini sudah haul satu tahun ya, Bang Apel? Ya, 1 tahun gak kerasa ya bareng sama almarhum guru kita ya. Almarhum Haji Mahfudin ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan di depan. Iya, terakhir di sini apa mana tuh ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau pun ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekalian tadi apa tuh ekah ya? Ekahnya bapak ibu apa? Ibu Nemi binti Sanem. Ya mudah-mudahan ini menjadikan kendaraan beliau nanti ketika di jembatan Shiratal Mustaqim dan juga di padang mahsyar. Karena jembatan Shiratal Mustaqim itu pernah saya sampaikan, sebelum ke surga melewati neraka dulu. Sebelum ke surga neraka dulu. Kalau bisa lewat ya langsung ke surga. Kalau kagak bisa lewat belum dulu. Nah itu ada kendaraan-kendaraan khusus. Ada yang dengan amal kita, satu riwayat, ada yang dengan akikah kita atau kurban-kurban kita gitu. Yang penting ikhlas ridho karena Allah gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam karena kita juga udah pengalaman juga nanti ya.
Saya hanya sedikit ya bercerita saja supaya untuk motivasi kita, untuk ibadah, untuk pelajaran bagi kita, pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian, saya ingat sebuah cerita. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Mungkin di antara kita yang pernah dengar sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah ini yang bernama Sya'ban punya kebiasaan yang sangat unik, yang tidak biasa dengan yang lainnya, sahabat yang lain. Apa kebiasaan dia? Sebelum ajan dikumandangkan dia udah nongkrong duluan. Setengah jam sebelum ajan dia udah nongkrong duluan di pinggir masjid. Siapa itu biasanya kayak gitu? Udah buang pak itu ya. Itu ya, betul kayak ini. Udah buang pak. Setengah jam. Oh iya benar. Aku setengah jam udah nongkrong di masjid. Dan kebiasaan beliau ini duduknya bukan di tengah kayak serobet, pengen di tengah karena pengen komat atau pengen ajan. Tapi beliau mah duduknya di pinggir masjid. Ya kayak Bang Kaper, kadang ada di kanan, kadang ada di kiri gitu ya. Kebiasaan beliau itu. Kenapa? Di depan, di pinggir, terus di depan karena tidak mau menghalangi jamaah-jamaah yang baru datang. Makanya jadi di pinggir. Bahkan dalam ilmu fikih itu kan abdolnya jamaah itu barisan ke sebelah kanan gitu ya. Pinggir. Akhirnya suatu ketika dalam jamaah sholat subuh ya, di pagi hari sholat subuh, ketika Rasul sudah datang, sahabat pun tidak ada ketika itu. Dalam satu hari sahabat tidak ada. Akhirnya Rasul bertanya kepada sahabat, ada yang melihat sahabat? Sahabat tidak ada yang jawab karena nggak ada yang tahu sahabat kemana. Ya udah kita tungguin aja dulu, kasihan Robert biasanya datang, ini emang nggak datang, ngapain diumur rumahnya, ngapain ditungguin, kasihan Ustaz Padi nih kan jadul jadi imam melatih subuh dia, tungguin bang, yuk kita tungguin dulu si Robert nih karena dia rajin subuhnya, ini malam ini kagak ada nih, nggak mungkin, tinggalnya langsung, ya apalagi kita mau komatnya baru satu sholatan doang, sudah langsung komat baik, ya zaman Rasulullah gitu. Ada sahabat-sahabat ini dia saling berjamaah dan ketika tidak berjamaah ditungguin sama Rasulullah. Akhirnya karena waktu subuh itu terbatas, ya langsung Rasulullah takut kesiangan menyuruh para sahabat untuk salah satu sahabat berkomat dan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beres sholat subuh berjamaah, beres doa, zikiran dan lain sebagainya, Rasul pun nanya lagi para sahabat, ada yang tahu kabar sahabat? Tidak ada yang tahu juga. Nggak ada, tadi ditanya pertama nggak ada yang melihat, kabarnya tidak ada yang tahu juga. Akhirnya Rasul bertanya, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada satu sahabat yang angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah, rumahnya Sya'ban. Oh, kamu tahu? Yaudah kita berangkat ke rumah Sya'ban. Mulai dari terbit matahari, karena biasanya Rasulullah itu wiridan, zikiran sampai terbit matahari baru sholat suruh ya. Sholat suruh bosan lagi ya. Iya. Israq atau sholat suruh, sholat israq. Ya, karena wiridan dulu, jangan ngobrol. Kalau udah ngobrol udah nggak ada lagi sunahnya, jangan ngobrol. Wiridan, zikiran, baca Quran dan lain sebagainya. Keluar matahari, dapat 3 hasta, baru sholat israq atau sholat suruh keluar matahari ya. Dari situ Rasulullah itu berangkat dengan sahabat. Lama perjalanan, ternyata sampai rumah sahabat itu di waktu Abdul sholat duha. Jam berapa Ustaz kemarin kita ngaji? Abdul sholat duha jam 9. Bayangin dari jam 6 sampai jam 9 berapa jam coba? 9, 7, 8, 9 3 jam perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban. Subhanallah. Untuk berjamaah sahabat itu 3 jam kan? Nggak pakai motor, jalan kaki 3 jam, bayangkan satu. Ya, perjalanan dari rumahnya ke masjid. Rasul pun ke rumahnya dengan jalan kaki tanpa naik onta, tanpa naik kuda, itu berjalan 3 jam sampai rumah Sya'ban. Singkat cerita, datang ke rumah Sya'ban, kemudian ada istrinya, Assalamualaikum, kata Rasulullah. Dijawab oleh Waalaikumsalam. Kemudian Rasul bertanya, ada sahabatnya? Ada ya Rasulullah. Kemana? Sambil menangis ini, istrinya Sya'ban pun menjawab, suami saya sudah meninggal ya Rasulullah. Tuh, kaget ke Rasulullah. Kenapa kaget? Karena tidak berjamaahnya Sya'ban
itu karena dia sudah meninggal. Coba kalau kita kagak berjamaahnya itu karena males. Ya, kalau kita ketiduran, capek, kalau tiduran mungkin wajar lah, karena tidur bukan punya kita kan, tidur punya Allah. Kalau kagak dibangunin sama Allah, ya nggak bakal bangun. Biar sampai disebur sampai es gayung juga, bener nggak? Kalau kita nggak dibangunin, itu ya. Nah, jadi kembali Sa'ban itu meninggal, tidak bisa berjamaah karena dia sudah meninggal. Akan tetapi istrinya pun bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bingung dengan suami saya. Padahal suami saya ini ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi ketika meninggal dia berteriak 3 teriakan, dan satu teriakan satu kalimat, satu teriakan satu kalimat, satu teriakan satu kalimat, sampai 3 teriakan. Bingung istrinya kan, masa orang rajin ibadah ketika mau meninggal sakaratul maut teriak sambil ngomong, kan kita bingung, istrinya kan bingung ya. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah pun menggambarkan kenapa Sa'ban ketika sakaratul mautnya dia berteriak. Teriakan pertama, kata istrinya, teriakan pertama, suami saya berkata, aduh kenapa enggak lebih jauh. Itu teriakan pertama, kata istri, cerita kepada Rasulullah. Yang kedua, aduh kenapa enggak yang baru. Teriakan ketiga, aduh kenapa enggak semuanya. Sahabat ketika sakaratul maut mengucapkan 3 kalimat tersebut. Coba bayangkan, 3 kalimat tersebut yang membuat istrinya terheran-heran, bingung sama suaminya. Oh, ketika sakaratul maut dia teriak-teriak kayak begitu. Akhirnya digambarkan oleh Rasulullah, yang dilakukan Sa'ban itu adalah gambaran kehidupannya. Ketika sakaratul maut, Allah membukakan ainul yakin, ilmu yakin. Kita pelajari setiap hari ngaji. Oh, kalau ke surga ini gini. Oh, ngaji fikih ini gini. Itu ilmu yakin. Ketika sakaratul maut dibongkar Allah. Makanya kalau orang meninggal itu ada yang tersenyum, ada yang melotot ketakutan, ada yang segala macam-macam. Nah, karena dibukakan ainul yakinnya, dibukakan oleh Allah ketika sakaratul maut. Orang yang sekeliling kita mereka nggak tahu. Kita doang yang lagi sakaratul maut lihat bahwa luar biasa, seremnya gitu. Kita doang yang lihat. Yang orang yang sakaratul maut doang yang lihat, namanya ainul yakin. Kalau hakul yakin udah dapat di surga tuh, hakul yakin, haknya udah dapat. Makanya ada ilmu yakin, ainul yakin terbuka. Kalau waliullah kan langsung terbuka, tanpa sakaratul maut itu terbuka. Tempatnya di sini dikit-dikit gitu. Kalau kayak kita makan boro-boro kebuka gitu. Ya, 7 lapis langit itu terbuka kalau udah sekelas waliullah ya. Nah, di Sa'ban ini dijelaskan oleh Rasulullah, ketika dia meninggal dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ainul yakinnya, dengan penglihatan yang dibuka oleh Allah yang orang lain tidak bisa melihat. Kata Rasul, teriakan yang pertama, kenapa dia menyebutkan aduh kenapa tidak lebih jauh? Karena perjalanan dia dari rumah ke masjid selama 3 jam itu dibukakan kenikmatan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh dibuka. Coba kalau lebih jauh lagi mah. Tuh kan? Coba kalau lebih jauh dong, kayaknya nikmatnya lebih luar biasa lagi. Coba kalau lebih jauh, mengatakan Bang Abang, rumah gua kalau lebih jauh lagi mah enak, kali ini pahalanya muda lagi. Boro-boro. Iya. Malah kagak datang kejauhan tuh begitu. Iya. Karena saking jauhnya dibukakan pahala oleh Allah kepada sahabat, nikmatnya kehidupan surga yang akan dia dapatkan gara-gara perjalanan dia 3 jam dari rumah ke masjid. Teriakan yang pertama, singkat saja. Teriakan kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah kenapa sahabat berteriak seperti ini. Karena ketika dia ke masjid, buka pintu, karena di Mekah katanya kalau udah musim dingin banget, akhirnya dia balik lagi ke dalam rumah, ngambil baju lapisan jas yang agak dekil.
Karena kalau dia pakai yang bagus di luar, nanti kena abu, kena kotoran, kotor, datang ke masjid kotor. Makanya Sa'ban itu ketika berangkat, yang dalamannya pakai yang bagus, yang luar yang agak kumel atau agak buntut gitu ya. Ketika di perjalanan, Sa'ban melihat seorang laki-laki yang sedang kedinginan sampai mau mati. Kedinginan kan udah dingin luar biasa, sampai ke ke tulang-tulang ke dalam, kalau dingin banget di sana katanya seperti itu. Nah, ketika orang itu kedinginan, dikasih baju oleh Sa'ban. Baju yang luar yang udah jelek tuh, yang bagus kan dipakai yang dalam. Nah, baju yang luar ini dikasih kepada laki-laki tersebut, sehingga lelaki itu sedikit demi sedikit rasa dinginnya hilang dan diajak ke masjid sampai berjamaah bareng dengan Sa'ban dengan Rasulullah. Nah, disitulah digambarkan oleh Allah ketika dia sakaratul maut, betapa hebatnya pahalanya ketika ngasih baju yang jelek. Coba kalau ngasih yang baru, luar biasa. Kayak Bang Aperme contohnya nih, ngasih rokok kau usah sebungkus, digambarin sama Allah, luar biasa gara-gara ngasih rokok kau usah. Coba kalau ngasih sop, luar biasa. Misalnya ini contoh Bang Aper ya, contoh ini mah ngasih sebungkus pahalanya luar biasa, digambarin sama Allah. Apalagi seselop, luar biasa. Itu dia, nanti kerasa ketika sakaratul maut dan kita masuk alam kubur. Nah itu teriakan yang ketiga. Yang kedua, maaf. Dan teriakan yang ketiga, apa teriakan yang ketiga? Aduh, kenapa tidak semuanya? Akhirnya digambarkan oleh Rasulullah kenapa Sa'ban itu ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat teriakan yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Karena ketika sakaratul maut dibukakan oleh Allah, ketika Sa'ban sedang ngopi sambil minum teh hangat, langsung dibuktiin contoh. Minum dulu bet, ngomong baik, minum gitu. Bukan teh tapi susu ya, maaf. Susu pakai roti. Kalau roti di Mekah mah katanya 3 kali lipat dari roti di Indonesia, jadi agak lebar. Seperti itu katanya. Jadi nah, ketika ada orang pengemis itu udah nggak makan, katanya udah 3 hari kagak makan. Akhirnya Sa'ban pun kasihan, dikasihlah roti setengah, Sa'ban setengah, pengemis pun setengah, dan susunya pun Sa'ban setengah, pengemis pun dikasih setengah. Nah, di situ gara-gara ngasih roti, gara-gara ngasih susu, digambarin sama Allah ketika sakaratul maut. Luar biasanya keindahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kan Sa'ban berteriak, aduh kenapa enggak semuanya, padahal di rumah dalam masih banyak. Susu banyak, roti masih setumpuk, kenapa dia dikasih setengahnya? Nah, itu ya. Teriakan yang ketiga digambarkan oleh Allah, luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Sa'ban mengasih sedekah cuma setengah roti dan setengah susu. Tiga teriakan tersebut menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran, menjadikan iktibar bagi kita betapa pentingnya kita bersedekah, membuat kebaikan-kebaikan. Ini penyesalan bukan penyesalan karena dia buat dosa, bukan. Penyesalan kenapa kurang optimal, kurang maksimal, kurang mantep gitu dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun kayaknya kayak begitu juga. Aduh, ngapa gua kagak berjamaah tiap hari? Aduh, kenapa gua kagak kayak si Robert ya? Jangan mau. Jangan mau gitu ya. Aduh, luar biasa ya. Kata DKM, aduh kenapa, kata Ustaz Madi, kenapa gue gak jadi DKM seumur hidup aja ya, pahalanya gede. Orang suruh digantiin gitu ya. Nah gitu kan, segala pahala itu ada konsekuensinya kan. Kalau misalkan capainya segini, maka akan dapatnya segini juga ya. Karena dunia mazratul akhirat, dunia itu tempatnya tanduran kita dan kita panennya nanti di akhirat gitu ya. Itulah kematian seseorang itu ketika sakaratul maut pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mah husnuzon aja sama yang mati ya.
meskipun yang matinya melotot atau gimana, kita mau husnudzon aja ya. Karena setiap orang yang berhusnudzon kepada manusia lain, apalagi berhusnudzon atau baik sangka kepada manusia, apalagi baik sangka kepada Allah, maka kita pun akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya adalah bahwa kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu sahabat yang biasanya berjamaah atau sudah meninggal, tuh kan? Ya, namanya kematian itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Namanya ajal mah tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Makanya dulu ada cerita tuh orang Cipondo, ya stroke 2 tahunan, puluhan tahun kagak sembuh-sembuh. Akhirnya diminum baygon. Habis minum baygon pukul seberapa bukan mati, dia minum baygon mah karena udah putus asa. Ini mohon maaf kalau ada yang melotot dari sini. Ada yang melotot ya, mohon maaf, dia stroke kagak sembuh, banda udah habis buat ini berobat. Akhirnya saking frustasi minum baygon, habis minum baygon bukan mati malah sembuh. Nah itulah kematian sembuh. Tapi jangan. Ini mah namanya kan Allah yang menentukan. Jangan itu jangan. Baygon lagi besok corobek. Jangan. Bahkan ada aki-aki lagi orang Sepatan, terus Sepatan aki-aki takut sakit mau mati, jalan berminggir. Nggak tahunya ada ban bulos tercopot mental kepada dia, akhirnya mati. Padahal udah takut mati, akhirnya mati gitu kan. Yang kemarin saya ceritakan juga seorang laki-laki zaman Nabi Sulaiman, ketika ada bilang Nabi Sulaiman, kamu akan mati hari ini. Tadi udah malaikat udah bilang, oh udah kalau begitu mas saya pindahin ke Cina. Pas pindahin ke Cina, nggak taunya malaikat udah nungguin di Cina. Nah ini lu kenal lu mati di sini, gitu ya. Itulah jadi kembali introspeksi buat kita, muhasabah diri kita, bahwa kematian itu tidak akan pernah lari kemana-mana kalau memang sudah waktunya. Tinggal kita bagaimana persiapan kita sebaik-baiknya agar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maut dalam keadaan husnul khatimah. Dan makanya kita doakan khusus untuk almarhum Bapak Jarkasih bin Tompel, mudah-mudahan beliau pun mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah doa-doa kita semua, dengan wasilah sedekah-sedekahnya ini, mudah-mudahan segala pahalanya dikhususkan untuk almarhum dan mendapatkan keindahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk yang Eka nih, kita doakan mudah-mudahan Ibu Neni binti Sanen, mudah-mudahan ekahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala, menjadikan bekal dia untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pun yang mendoakan mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah malam, ini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.